Teman-teman, balik lagi channel Prime Asia sama Andi, dan ini adalah QJ Motor Turino 700 T700 yang bakalan kita bongkar hari ini sampai habis pokoknya lah ya. Stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe, nyalain loncengnya. Motor bukan buat orang pendek. Nah, teman-teman, kita udah telanjangin QJ Motor Turino 700 SX. Tapi seperti biasa, sebelum ngomongin lebih jauh, channel endorsan dari Widget Fire stabilizer aki, pasangnya tinggal di plus minus aki aja. Ini memperbesar cold cranking ampere dan mengecilkan hambatan dalam aki. Semua elektronik, kabel-kabel, sensor-sensor bakalan bekerja jauh lebih stabil, lebih bagus lagi. Apalagi ini motor adventure yang buat terabas-terabas ya. Mau pasang lampu, pasang ini itu, butuh banget buat stabilizer aki yang mumpuni. Garansi 2 tahun, kalau suka atau mau coba, cek di sebelah kanan ya. Deskripsi juga ada. Oke, kita lanjut ke motor. Ketebalan cat rangka. Nah, ini langsung aja dah. Ini kalau lihat cat rangkanya udah mirip-mirip sama si Kawasaki nih sebenarnya nih. Tuh, luar biasa tebel. Pouting. Apa pouting lagi? Powder coating. Ya, 80, 90, 80, 90, luar biasa tebal. Belakang gimana belakang nih? Sama ya, 80, 90, kadang ada yang sampai 100, 3 digit. Tuh, 80 besar, 90. Terus bagian sini nih. Ini diusap dulu nih. Sama ya, 80, 90 atau 3 digit kecil. Ya, buat cap luar biasa lah ya, bagus lah ya. Lalu dia punya kita lihat dulu cat-catannya. So far so good, bagus semua. Ya, sebelah kiri juga belum ada kelihatan ada silikat ataupun karat, itu tidak ada sama sekali. Dia punya bagian dudukan baut. Nah, ini yang sedikit berbeda.
ternyata dalemannya sudah ada gesekan antara baut dan dudukan baut di chassis. Jadi catnya ada ngeklopek nih. Ya. Sini juga tuh. Oke, apalagi bagian belakang nih yang paling kentara sekali nih, sebelah kanan. Kelihatan ya, catnya ada ngeklopek, tapi dari sini kita bakalan tahu kalau memang dia catnya tebel nih, karena cukup agak jeda juga antara plat rangka dudukan baut sama si catnya tuh. Kayak jalanan miring gitu lah ya, kelihatan banget di sini nih. Oke, catnya juga tuh sebelah sini juga teman-teman bakalan bisa ngeliat banget di sini. Ya, sepanjang ruas jari masih kasar, powder coating. Ya, catnya juga cat celup ini, sampai di bawah bagiannya halus. Belum ada kelihatan kasar, di bagian tengah juga luar biasa bagus. Oke, cukup kali ya buat cat ya. Rangka tubular luar biasa berat, 243 kilo beratnya. Waduh gila, mantap banget ini. Lalu ini bisa dicopot nih belakang. Ya, cabut. Tuh. Nah, begitu kita lihat dia punya bagian yang belakang atau jok, rider sama boncengan, ini kita baru bisa melihat kalau ada sedikit karat di sini. Tuh, ini mungkin ya akibat dikencengin, jadi sesama chassis atau plat ini kena ya. Kenceng banget nih. Jadi ini ada kelihatan catnya ngelotok dan menyebabkan sedikit karat. Ya, ini sih bisa diperbaiki dengan kasih oli atau gemuk ya. Tuh, atau mungkin ya cat ulang aja. Cat ulang dikit di bagian sambungan rangka depan sama belakang. Las-lasan, no komplain, luar biasa ciamik, rapi, cukup tebal dan nggak ada spatter ya. Udah nggak boleh ngomong tai-taian lah sekarang. Jadi ngomongnya spatter. Jadi sisa-sisa cat tuh yang ciprat-ciprat udah nggak ada di sini. Bersih. Jadi memang cara ngelasnya luar biasa rapi. Tuh. Sebelah sini tebal ya catnya ya. Kalau teman-teman bisa lihat nih bagian buntut nih. Sengaja banyakin banget nih. Jebret langsung ke belakang. Cuman tadi bagian belakang ini nggak dikaret. Tuh. Ya nggak ada penutup karet. Kita bisa cari ini gak ya? Ada lubang buat pembuangan air gak ya? Sepertinya tidak ada ya. Las-lasan cakep. Lalu plat juga ada. Plat sambungan nih kiri kanan. Dia punya buat dudukan monoshock belakang. Nih. Luar biasa rigid, tebel. Nah, buat ngomongin tebel kita butuh si Sigmat ini nih. Karena kalau cuma ngomong tebel kan nggak ketahuan tebelnya berapa ya. Tebel dia punya plat ya 2,3, 2,2. Lalu bagaimana dengan tubularnya nih? Sama ya 2,2. Jadi besar dia punya pipa plat baja tubularnya 2,2 mili. Cukup tebel loh, apalagi dia punya ininya juga banyak ya. Tuh, zigzag-zigzagnya. Sama las-lasannya juga nggak pelit nih, tebel gemuk. Nah kalau ini lebih tebel nih bagian yang buat depan. Ya ini 2,6, 2,6, 2,7, 2,68. Lebih tebal lagi. Diameternya bagaimana? Menarik lah inilah. Gila kalau ngomongin rangka, lihat catnya aja udah bagus. Hampir 3 cm. 2,8 cm bagian depan. Bagian belakang kan lebih kecil ya. 2,2 cm. 2,2, 2,8, hampir 3 cm. Ada lagi yang lebih besar? Nih, bagian depan nih. Bagian pegangan komstir. Nggak tahu nih nyampe gak nih Sigmatnya nih. Sigmatnya nggak nyampe bos. Kurang lebih aja lah ya. Ini sih 5,8 ada. 6 cm. 60 mm. Oke, komstir cakep lah ya. Ya, bisa di style juga tuh. Jadi bisa diturunin ya. Soalnya kalau buat tinggi joknya aja mau 82,5 cm. Nah buat rider yang posisi badannya kayak gue cuman 168 itu nggak napak sama sekali.
Jadi butuh temen pegangin belakang atau boncengan baru ada jempol ketemu aspal atau lantai. Ya, dan ini juga showbreaker tengahnya atau showbreaker belakang monoshock, ada tabung gasnya juga nih, bisa diatur sebelah sini, sama dia punya tekanannya. Jadi bisa di setel. Terus modelnya beda ya sama kayak yang si Kawasaki KL500 kan, kalau didudukin langsung gembes. Kalau ini enggak, masih tetap mantap gitu loh. Jadi bakalan jauh buat terabas-terabas tuh lebih stabil lah. Lebih enak buat kiri kanan belok-belokannya. Oke, shock depan upside down ya, Marzocchi. Jadi kalau udah 200 juta lebih dikit dapat Marzocchi buat upside down showbreaker, udah kece banget. Pengereman Berembo ya. Depan 2, belakang 1, tuh piringannya. Piringan depan pengereman itu 8 piston 44. Dari sini udah kelihatan tuh kampasnya luar biasa tebal sama besar. Belakang 1 Berembo juga 2 piston. Di atas kertas dia masuk 693 kubik atau cc. Dia punya power maksimumnya ada di 56 kW di RPM 8000 dan torsinya ada di 68,2 Nm di RPM 6000. Nah, mesinnya juga inline segaris. Nih. Ya. Box filter ada pas di bawah tangki, yang tangkinya luar biasa besar, 19,5 liter. Box filter, cuman ini filternya dia berbeda ya, nggak tiduran, dia sistem slot. Piringannya masih mulus. Dan aliran udaranya masuk dari depan, dihantam filter dulu, baru di throttle body di sini. Ini ada embosan di box filter brand boxnya nih. Sunsky. Ecu ada di sebelah kiri, Bosch made in China. Ya, sampingnya langsung kiprok sama radiator super besar di depan. Kipasnya 1 apa 2 ya? Kipasnya 1 besar, klakson ada di bawahnya. Lalu untuk kabel-kabel wiring rapi ya. Tuh, kiri kanan ada yang beredit juga sama tudungan di depan nih buat sistem soket kabel besarnya. Sebelah kanan, tuh, cakep. Ini kayak ngingetin main ini, lampu HID tahun 2000-an 10 nih. Lampu HID gitulah nih, kan soketnya kayak begini semua nih. Balas-balas ya, Mas Mimin ya. Kabelnya kayak begini. Nostalgia nih. Ya. Terus uniknya adalah dia ada sistem buat heater gas sama jok. Kalau kita urutin, modulnya nggak kelihatan. Dia masuknya di bawah box filter. Dia punya modul. Nah ini kita, mohon maaf kita nggak bisa cabut. Karena lumayan PR juga cabut ini ya. Banyak banget ada baut-bautnya. Sama ini ada apa nih? Oh ini Lihua nih, berarti buat kunci kontak ya? Biasa aja. Kalau yang di W-Moto sama SM Sport sih iya, kalau Lihua gitu tuh udah kontak gitu. Udah modul kontak nih. Ya. Radiator, dia punya reservoir pas di atasnya, termostat kelihatan lah itu. Dia punya kerannya cukup besar. Lalu throttle body tegak ke atas. Ya, ada brandnya tapi kurang gitu jelas. Pokoknya ada NZO-nya sebelah kiri. Karena memang ketutup. Dia punya kabel atau wiring yang diisolasi anti panas. Injektornya besar sekali. Jadi ada pipa besi dulu, pipa stainless, baru injektor 2. Grounding juga banyak ya. Jadi dia kalau ada baut dikit tuh dia kasih grounding. Sebelah kiri aja gue udah nemuin 2 nih di atas kiprok. Lalu di bagian sini juga grounding. Grounding lagi 2 kabel 1 baut. Wah gile. Banyak ya. ABS pas di tengah sini ya. Yang kagak kelihatan. Jadi ditutupin oleh kabel-kabel nih sama selang bensin yang beredit. Keseimbangan ada di tengah langsung, up ke atas. Ya, mohon maaf ya teman-teman, kita belum ketemu ABS-nya brand apa. Karena ngumpet banget di dalam. Tapi kalau kita lihat dari dia punya putaran soketnya, dratnya itu rapi, bagus. Kabel bodi ada di sebelah kiri, ini luar biasa besar. Terus ada jejeran relay yang sangat rapi. Dan ada tulisannya langsung. Tuh,
Utama, kipas, fuel pump, ECU 1. Apa ini? Wah gila, gua kagak ngerti dah ini. Lampu sama, ini bisa buat ngerokok loh. Sigaret. Ya, yang ujung sigaret nih 7 nih. Mungkin yang buat ini kali nih. Hah? Gak ada juga ya? Lah ini buat apa nih? Sigaret. Mungkin dicabut, nyala kali dia. Ya kan? Ya mungkin ditutup kali untuk versi Indonesia ya. Tapi ini ada nih. 7 relay. Untuk ke belakang aki luar biasa besar di sini. Lalu ada bendik. Kabel HID lagi banyak bener. OBD sama sekring. Sekring ada barcode-nya, QR code. Dibuka tuh. Lucu banget sumpah. Ini kalau ada apa-apa sama sekring gampang banget tuh teman-teman. Karena rata 15 ampere semuanya. Baru kali ini ya nemuin ya. Sekring rata 15 ampere. Buat apapun sih, fan, light, ECU segala macam, power semua 15 ampere. Lalu ada tombol buat bukaan saddle. Bodi gimana Mas Mimin? Bodi mantap. Tumben gak ada brand apa-apa ini, tapi bodi sih luar biasa tebel ini. Baut-baut gimana Mas Mimin? Bautnya luar biasa banyak ya. Nah ini yang gue suka sih. Misalnya kalau ada bodi, biar dia nggak kretek-kretek gitu. Kalau dipakai lama dia ada kasih busanya nih. Buat penahan. Windshield bisa di setel, tapi manual. Cukup lama geser-geseran. Di depan ini ada seperti kiprok, tapi ini ternyata modul lampu yang buat TFT LCD-nya luar biasa besar. Sama kelebihan buat bagian depan lah ini. Rangka bagian depan. Ini juga bisa dicabut ya teman-teman bagian depan. Karena ada bautnya 4 nih. Standar, ada standar tengah bos. 243 kilo, tapi ada standar tengah. Dan kirain kan bakalan berat banget tuh ditarik, ternyata enteng. Gampang ternyata buat standar tengahnya. Terus buat arm juga, ini menarik. Arm pisang, terus engine mounting juga luar biasa besar. Nih ya, di bawah nih. Ini sih kalau gajruk kena knalpot dulu ya. Tapi dia punya ground clearance sih 21 cm loh. Mungkin paling tinggi di kelasnya ini, ground clearance-nya. Lalu untuk knalpot, inline segaris, 2 piston. Keluar 2, lalu ada sensor dia punya knalpot. Gabung jadi 1, bom-boman luar biasa besar, panjang. Udah layaknya kayak knalpot Ninja 2 tak nih, 150. Terus ada pengaman dia punya knalpot buat boncengan. Baru di ujung muffler luar biasa besar. Lalu untuk ramah lingkungan, katalitik atau euro-euroannya nih ada di bawah monoshock. Filter oli juga besar banget di depan, hitam, ada logo tulisan QJ motornya juga ya. Bracket buat aksesoris nih, tinggal beli tambahan. Apa namanya kerennya? Undercroll, susah lah bahasa Inggrisnya. By the way, ini fully standar ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang crash bar itu atau lampu itu tambahan aksesoris, sama yang di bagian samping sini nih ada buat itu aksesoris tambahan ya, karena ini fully standar. Besi behel gimana besi behel? Besi behel sih catnya menarik banget loh. Nah, nyala coy, berarti bukan besi ya. Gokil. Nah ini gimana ini? Ini 80-90. Ini nggak mau bosku. Ya sudah lah ya. Ya, tudungan buat bagian belakang lampu nih. Ya, lalu ada sensor speedometer depan belakang. Tuh, soket yang di kabel tis. Karena ini bukan unit test ride, jadi kita nggak bisa jalanin ya. Cuman sekedar tahu aja dalamannya seperti apa. Ban juga tubeless, luar biasa besar. Dapatnya apa? Metzeler ya. Ukuran ban beda ya, depan belakang 19-17. Depan 110-80, belakang 150-80. Lalu buat dia punya piringan distrotornya juga depan lebih besar, 32 cm. Belakang itu 26 cm. Nah buat teman-teman yang misalnya mau berminat dengan 700SX QJ, bisa langsung ke The Biker Shop atau Joko Motor, grupnya Joko Motor. Buat alamat lengkap langsung di deskripsi ya, sama PIC buat salesnya langsung. Kalau misalnya mau test ride juga mereka ada unitnya dan ini ready stock. Tinggal bawa badan sama card buat bayar aja ya. Warna paling cakep sih merah ini sebenarnya. So, jangan lupa subscribe, komen, share yang banyak, dan juga nantikan video kita lainnya buat QJ Motor
dari Biker Shop.